Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada alam junjungan umat pembawa revolusi Islam nyata Habibana wa Nabiyyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, yatba'u tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzmah yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak atau dalam hal ini Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, para PKS yang saya hormati, Dewan Guru beserta staf yang saya hormati, juga para Bapak dan Ibu CGP yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka memenuhi salah satu undangan dan agenda yang telah dipersiapkan, yaitu kita akan mengadakan acara pada hari ini, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang dalam hal ini mungkin hal tersebut nanti akan dijelaskan, dan hal-hal mengenai tentang diseminasi tentu para Bapak dan Ibu sekalian telah memahami yang namanya diseminasi, mungkin tentang penyebaran informasi mengenai hal-hal yang akan disampaikan. Dalam hal ini pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, khususnya di SMPN 1 Banjarwangi. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, sebelumnya terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah bisa hadir untuk memenuhi undangan ini, dan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya mengganggu waktu istirahat Bapak dan Ibu sekalian setelah PPM berlangsung pada hari ini. Hari ini, waktu ini kita akan melaksanakan diseminasi dan ingin mengetahui tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk itu, supaya tidak mengganggu waktu luang kita, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang akan kita laksanakan dalam acara hari ini. Agenda acara hari ini yaitu satu, pembukaan, yang kedua sambutan dari atas nama kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang acara selanjutnya yaitu tanya jawab, apabila nanti setelah pemaparan Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan kepada pemateri. Yang acara selanjutnya doa dan tutup. Mungkin itu acara-acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa taril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradatnya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas dan berbagai kewajiban, dan tentunya pada hari ini kita di tempat ini dapat berkumpul dalam rangka menghadiri acara desiminasi. Salawat beserta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Paduka Alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada muslimin muslimat, dan pada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu guru, dan seluruh karyawan sampai di satu Banyuwangi yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu, calon guru penggerak atau CGP yang sekaligus dalam hal ini sebagai bertindak sebagai desiminator atau mungkin narasumber yang saya hormati, dan hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya atas nama kepala sekolah untuk menyampaikan sambutan dalam acara desiminasi ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan dan keusuhan dalam acara ini. Ya, meskipun Ibu Kepala mungkin beliau tidak hadir dan bergabung, ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana tadi disebutkan bahwa hari ini adalah kita menghadiri acara desiminasi yang dilaksanakan di Dipropori dan juga oleh bapak-bapak, ibu-ibu calon guru penggerak SMP Negeri 1 Banjarwangi, yang kita tahu bahwa yang mungkin yang dimaksud dengan desiminasi ini memang kita ini mungkin agak mendengar atau baru mendengar ya sekarang, padahal memang mungkin ini kata tersebut sudah ada dari dulu atau mungkin karena memang jarang digunakan dan baru saat ini kita ya mendengar kata desiminasi, sehingga mungkin yang tahu persis paham nanti bapak-bapak dan ibu-ibu ini CGP yang menjadi nanti narasumber. Ya mungkin secara pengertian mungkin yang disebut desiminasi adalah ya suatu kegiatan yang ditujukan kepada ya kelompok atau target individu untuk menyampaikan penyebarluasan informasi sehingga dapat menerima informasi, menyadari dan juga melaksanakan informasi tersebut. Yaitu, jadi ya mungkin secara ya singkat begitu. Dan mudah-mudahan melalui kegiatan desiminasi ini apa-apa yang disampaikan oleh bapak-bapak narasumber ini ya dapat kita pahami sesuai dengan ini mungkin temanya desiminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nanti yang akan tentu diterapkan di sekolah ini. Kembali kepada definisi tadi, yaitu salah satu penyebarluasan informasi sehingga kita memahami, kemudian sadar dan menerima dan menyadari serta menerapkan informasi tersebut di dalam kehidupan atau kehidupan di sekolah ini, dalam lingkungan sekolah. Jadi ini memang bagus sekali ya dengan tema semacam ini
Yang mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh para narasumber ini pertama dapat dipahami oleh kita semua. Kemudian kita juga setelah paham tadi disadari, menyadari bahkan pentingnya hal tersebut. Kemudian yang terpenting adalah kita bersama-sama menerapkan, melaksanakan apa yang kita dapatkan dalam acara diseminasi ini nanti di dalam kegiatan mungkin pembelajaran di sekolah kita ini. Terutama ini kaitannya dengan budaya positif. Ya, jadi tentu banyak mungkin yang akan disampaikan oleh beliau-beliau ini, sehingga ya silakan ya kita bersama-sama menyimak, memperhatikan dan mengikuti dengan sesama dari awal sampai akhir. Yang untuk itu mengaturkan terima kasih tentunya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu menghadiri acara diseminasi ini. Dan juga berterima kasih kepada para CGP yang sudah memang berinisiatif untuk melaksanakan diseminasi ini. Dan memang mungkin suatu tuntutan atau bahkan salah satu prasyarat mungkin bagi CGP yang untuk ya diantaranya mengadakan diseminasi. Ya untuk itu mohon dukungan kepada semua pihak, kepada semua yang ada di sini. Jadi mengikuti dari awal sampai akhir, dan sehingga dari kegiatan diseminasi ini apa yang disampaikan oleh para narasumber dapat dicerna, dapat dipahami, dan nanti untuk bekal dalam pelaksanaan atau penerapan dalam kehidupan pembelajaran di sekolah ini. Dan tentunya bukan hanya untuk kita saja, yang terpenting ini adalah bisa ditularkan kepada para peserta didik. Yaitu barangkali sambutan dari saya atas nama kepala sekolah, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dekan Muklis SPD yang dalam hal ini mewakili kepala sekolah yang telah memberikan sambutannya. Pada hari ini sekalian, untuk lebih mengefektifkan waktu, marilah kita langsung saja masuk ke acara yang inti, yaitu paparan atau paparan tentang diseminasi ini yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Rahman. Untuk itu, marilah Bapak Ibu sekalian kita perhatikan, kita pahami. Mudah-mudahan seperti yang telah Bapak Dekan Muklis barusan katakan, semoga budaya positif ini dapat kita terapkan di lingkungan, khususnya di lingkungan SMP 1 Banjarwangi. Untuk itu kepada Bapak Haji Rahman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah bahwa pada hari ini, siang hari ini, setelah selesai kegiatan pembelajaran belajar mengajar, kita ditakdirkan untuk bersama berkumpul dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan atas junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang berbahagia,
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas nama kepala sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil atas sambutannya, dan saya ucapkan juga terima kasih yang tiada terhingga kepada ibu bapak yang sudah bisa hadir pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengapresiasi itu karena di tengah hari ibu bapak sudah semestinya pulang tetapi masih berkenan untuk hadir. Terima kasih ibu bapak, dan itu merupakan salah satu dukungan moral bagi saya terutama dan bagi kami sebagai calon gubernur. Berikutnya tak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada ibu bapak semuanya. Wabil khusus saya sampaikan kepada yang saya hormati Pak Dede Muhlis, Pak Kurnia, Pak Maman. Beliau adalah guru dan senior saya, dan saya bisa berdiri di sini juga karena jasa-jasa beliau. Oleh karena itu boleh kasih tepuk tangan untuk bapak-bapak semuanya. Tak lupa ingin saya sampaikan pula terima kasih Pak pembawa acara yang memberikan kesempatan, dan insya Allah ibu bapak sekalian semestinya kita insya Allah 1 jam ke depan bersama kita terkait dengan diseminasi. Baik ibu bapak sekalian yang saya hormati, agar tidak terlalu ngantuk, barangkali saya ingin ibu bapak tepuk tangan saja. Selanjutnya baik, terima kasih. Selanjutnya saya menyebutkan 1 kata, ibu bapak tepuk tangan 1 kali. Dan yang kedua, jika saya menyebutkan 3 kata atau 2 kata, maka ibu bapak tepuk tangan 2 kali. Begitupun kalau misalnya saya menyebutkan 3 kata, maka ibu bapak tepuk tangan 3 kali. Dan kalau saya menyebutkan 1 alinea, maka ibu bapak pun tepuk tangan sepanjang apa yang saya sampaikan itu. Kira-kira bisa dipahami ibu bapak? Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Uji coba. Jangan tos puyeng, hoyong ui gitu. Uji coba, tepuk tangan dulu lah untuk semuanya. Oke. Kita mulai. Saya sebutkan 1 kata, maka ibu bapak tepuk tangan 1 kata, dan 2 kali, maka ibu bapak tepuk tangan 2 kali, 3 kali, ibu bapak 3 kata yang saya sebutkan, ibu bapak juga menyebutkan sebanyak apa yang saya sebutkan. Baik, bisa dipahami ibu bapak? Oke, mulai ya. Ibu, bapak-bapak yang saya hormati, bersyukur alhamdulillah hari ini kita bisa bersama di aksi nyata modul 1.4 diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya Ayu Rahman Mulyawan. Sudah bisa. Terima kasih. Itu panjang kalimatnya sama dengan panjangnya tepuk tangan. Saya tidak bisa memberikan speaking yang lebih, nanti ibu titik lah ya. Baik ibu bapak yang saya hormati, sekali lagi ingin saya sampaikan terima kasih. Semoga kita bisa bersama sampai selesai. Yang pertama, ini adalah merupakan aksi nyata saya, di mana sampai hari ini saya baru masuk modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, dan ini adalah modul akhir dari modul 1, aksi nyata modul 1.4 terkait dengan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ada 2 kata yang paling tidak bisa digarisbawahi ibu bapak. Yang pertama terkait dengan diseminasi, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh yang saya hormati Pak Dede sebagai Wakasek. Diseminasi ini merupakan penyebaran pemahaman terkait apapun, terkait pelajaran, terkait kegiatan sehari-hari. Kalau itu disampaikan kepada orang lain, maka itu namanya diseminasi. Kemudian yang kedua dari hal ini adalah budaya positif. Budaya positif sampai hari ini di SMP Negeri 1 Banjarwangi, ibu bapak semestinya sudah bangga dengan apa yang dilakukan di sekolah kita. Karena mulai dari embun pagi, mulai dari Jumat rohani, ada Jumat amal, ada Jumat kebersihan, ada Jumat olahraga. Itu semua termasuk budaya positif. Tetapi kadang kita tidak menyadari hal ini sudah dilakukan dan hal ini sudah sesuai dengan teori, tetapi kita lupa
bahwa itu teorinya apa. Embun pagi itu adalah budaya positif. Lalu apa itu budaya positif? Nanti kita akan bicarakan. Ada embun pagi, sekali lagi ada sapa, senyum, salam, ada berdoa sebelum kegiatan pembelajaran, ada berdoa setelah selesai pembelajaran. Itu semua adalah budaya positif. Tetapi catatannya, yang dinamakan dengan budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang dilakukan secara kontinu. Apabila Senin sekarang embun pagi, Senin depan tidak embun pagi, Jumat sekarang kegiatan rohani, Jumat depan tidak ada, itu belum budaya positif. Karena yang dinamakan budaya positif itu adalah pembiasaan yang dilakukan rutin, kontinu, terus-menerus. Kemudian ibu bapak yang saya hormati, terkait dengan mind map atau pembicaraan secara global yang ingin kita bicarakan hari ini, setidaknya terdiri dari disiplin positif. Ini berdasarkan teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Kemudian yang kedua, insya Allah kita ini bicara terkait dengan teori motivasi. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir, yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ibu bapak yang saya hormati, terkait dengan mind map ini, saya yakin tidak 100%, tapi saya yakin 1000% ibu bapak sudah mengenalnya, bahkan lebih dari mengenal. Mungkin ibu bapak juga sudah melaksanakan ini, tetapi secara teori kita lupa, pada praktiknya sudah betul-betul kita laksanakan sehari-hari di kelas kita, di sekolah kita, di ruang-ruang belajar kita. Baik ibu bapak, selanjutnya apa yang kita ingin bicarakan terkait yang pertama. Pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Pertanyaannya, what is the meaning disiplin? Apa pengertian disiplin? Disiplin itu kadang kita sehari-hari di sekolah hampir menyamakan disiplin itu dengan tata tertib. Betul kan Bu ya? Tata tertib, peraturan atau aturan. Padahal sesungguhnya disiplin itu adalah belajar. Jadi disiplin itu adalah belajar. Kemudian untuk apa? Belajar untuk apa? Belajar untuk mencapai tujuan mulia. Jadi tidak terkait hanya terbatas pada tata tertib, peraturan, akan tetapi ada goal ultimate yang ingin dituju, ada tujuan mulia yang ingin dituju. Oleh karena itu, maka yang kedua di situ disebutkan disiplin positif atau disiplin diri itu dapat membuat seseorang bisa menggali potensinya untuk menuju tujuan yang mulia. Sebagai manusia yang mampu mengontrol diri, maka tujuan mulia yang ingin dicapai sebagai bentuk tanggung jawab diri kita adalah nilai, value, nilai-nilai kebajikan. Sekali lagi, dalam keseharian kita, kadang anak membuang sampah di mana wae, disiplin atuh. Kadang pakaiannya keluar, disiplin. Padahal konteks kalimatnya atau dasar pengertian dasarnya, disiplin itu adalah belajar. Anak belajar mengenal potensi dirinya, anak belajar mengetahui tujuannya, sehingga dia bisa bertanggung jawab terhadap tujuan yang ingin dicapainya. Apa tujuan itu? Tujuan yang ingin dicapainya adalah nilai, value, nilai-nilai kebajikan, nilai universal yang diakui bersama lintas bahasa, lintas agama, lintas daerah. Apapun agamanya, apapun bahasanya, apapun adat dan kebudayaannya, jika ada kata hormat kepada orang tua, maka semua agama akan meyakini itu adalah hal baik. Maka oleh karenanya disebut dengan nilai kebajikan yang universal. Kemudian selanjutnya ibu bapak, terkait dengan
Baik, selanjutnya terkait dengan disiplin, maka ada nilai kebajikan yang seperti saya sampaikan tadi. Nilai kebajikan itu adalah apa? Hal-hal positif yang ada di dalam diri. Hal-hal positif yang ada di dalam diri itu tidak hanya terbatas kepada orang dewasa. Guru misalnya, apakah hanya guru yang mempunyai nilai-nilai positif? Oh, tentu saja tidak. Karena pada dasarnya anak juga mempunyai nilai-nilai kebajikan yang universal. Tetapi sekali lagi, terkadang kita tidak mengetahui bahwa anak itu terlihat sudah mempunyai nilai kebajikan itu. Nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia ini secara umum. Manusia apa? Manusia dewasa, manusia yang belum dewasa itu pun sama, mempunyai nilai-nilai kebajikan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, lintas bahasa, lintas agama, lintas budaya. Satu kata misalnya ada hormat, satu kata ada komitmen, satu kata ada berbuat baik, itu tidak mengenal agama. Agama manapun menyepakati itu, dan jika disepakati oleh agama apapun, budaya manapun, maka disebut dengan value atau nilai yang universal. Kemudian ibu bapak yang saya hormati, terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka nilai-nilai kebajikan itu harus berdasarkan dari dalam diri. Agama menyebutnya tasdiqu bil qalbi, dibenarkan di dalam hati terlebih dahulu. Kalau sudah dibenarkan di dalam hati, maka itu termasuk nilai kebajikan, nilai-nilai keyakinan. Dan nilai kebajikan itu akan mendorong motivasi intrinsik. Contoh ibu, kalau misalnya anak berbuat salah, kemudian kita hukum, anak akan sadar terhadap itu salah, tetapi tidak berefek jangka panjang. Mungkin hari itu sadar, tetapi hari berikutnya berbuat seperti itu. Kenapa? Karena yang diantisipasi adalah motivasi eksternalnya, bukan motivasi intrinsiknya. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri, dan itu yang kemudian disebut dengan bahasa agamanya tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dulu di dalam hati. Lalu ibu bapak yang saya hormati, terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal ini, semua negara, semua institusi dimanapun itu mempunyai nilai kebajikan universal yang disepakati. Seperti halnya Indonesia, seperti halnya kita, lembaga pendidikan kita, maka nilai-nilai kebajikan yang disepakati hari ini, yang disepakati itu adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila. Saya tentu saja tidak ingin menjelaskan panjang terkait dengan profil pelajar Pancasila, karena kita sudah sekolah penggerak 3 tahun, dan di sana kita belajar terkait dengan profil pelajar Pancasila. Ibu Yuli tadi bernyanyi riang dengan nyanyian-nyanyian profil pelajar Pancasilanya, yang beriman itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian selanjutnya, ibu bapak yang saya hormati, nah yang ini, selama perjalanan kita menjadi guru, terkadang kita merasa bisa mengontrol murid. Apakah ibu bapak hari ini masih merasakan itu? Terkadang kita, murid itu harus kumaha urang we, harus kumaha guru, ada semacam itu. Jadi kita mengontrol murid. Yang pertama, selama menjadi guru saya merasakan ini ibu bapak. Selama menjadi orang dewasa merasakan ini terhadap yang belum dewasa. Ilusinya guru mengontrol murid. Sekali lagi, selama kita jadi guru kadang merasa bahwa kita bisa mengatur murid, menyuruh murid. Tetapi pada dasarnya, berdasarkan teori ini, perubahan paradigma dari teori kontrol dari paradigma ke teori kontrol, itu sebenarnya ilusi. Kenapa ilusi? Maaf, bukan evolusi. Kenapa ilusi? Kenapa ilusi?
Karena semestinya yang bisa mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Betul, Ibu, tepuk tangan untuk Ibu Ayu. Seandainya Ibu, saya punya barang berharga yang saya pegang di dalam telapak tangan saya ini, disimpan, kemudian saya kepalkan, dan Ibu Ayu meminta saya untuk membukanya, baik dengan cara baik-baik maupun dengan cara kasar, maka saya belum tentu akan membuka itu, karena saya punya kontrol terhadap diri saya sendiri. Oleh karena itu, maka yang bisa mengontrol guru itu adalah guru secara pribadi, personal. Kemudian murid seperti itu. Yang bisa mengontrol diri murid itu adalah dirinya sendiri. Oleh karenanya yang harus disadarkannya adalah motivasi intrinsiknya. Apa itu motivasi intrinsiknya? Nanti kita akan sampai di sana. Kemudian yang kedua, miskonsepsi terkait dengan kontrol diri ini adalah ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, kemudian dapat menguatkan karakter. Ibu bapak ketika sudah memarahi anak, memarahi dengan semarah-marahnya, dengan cara membentaknya misalnya, kita kadang merasa mudah-mudahan esok hari dia tidak bisa berbuat itu lagi. Tetapi kenyataannya apa? Esok kembali terjadi itu. Artinya orang kritik, hukuman bisa menguatkan karakter itu belum tentu. Kalau dari sini maka itu disebut dengan ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah penghargaan itu bermanfaat? Apakah hukuman itu bermanfaat? Ya, tetapi terkadang hukuman menjadi atau penghargaan menjadi hukuman juga. Hal ini, penguatan efektif dan bermanfaat ini ilusi sebenarnya. Karena terkadang di satu sisi ada yang merasa terangkat, tapi di satu sisi merusak hubungan. Contoh seperti misalnya di kelas saya memuji satu orang murid tanpa memperhatikan prosesnya. Kamu luar biasa, kamu cerdas, kamu oke. Padahal di satu sisi ada murid di situ 35 orang, yang satu kemudian kita berikan apresiasi, yang lainnya sementara yang lainnya tidak diberikan apresiasi. Hal itulah kemudian untuk yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu tidak semuanya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kelas 3 SMP kemudian itu menyuruh anak kelas 7 untuk jajan ke warung misalnya. Hal itu dilakukan, padahal bisa saja kelas 7 itu menolak. Karena sekali lagi yang mempunyai kuasa kontrol diri itu adalah diri masing-masing. Tidak bisa dikontrol sebenarnya oleh orang lain. Selanjutnya ibu bapak yang berbahagia, terkait dengan perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol, ibu bapak termasuk saya terkadang ingin rasanya anak itu menuruti apa yang kita kehendaki. Ketika karena satu posisi tertentu saya mengajak orang atau ibu bapak mengajak orang, hati itu sebenarnya orang yang kita ajak, orang yang kita bujuk itu inginnya mengikuti apa yang kita mau. Oleh karena itu, terkait dengan perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol, maka ibu boleh menyimak, bapak boleh menyimak. Stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Saya inginnya A, maka saya berharap semua harus A. Itu perubahan stimulus respon. Intinya orang lain itu belum tentu harus sama dan belum tentu mau sama seperti kita. Maka terkait dengan ini, pada sisi stimulus respon satu saja yang saya sampaikan terkait dengan stimulus respon. Stimulus responnya saya harus
menyampaikan sesuatu kepada anak, maka anak atau murid kita itu harus menuruti apa yang kita sampaikan. Kenyataannya tidak seperti itu. Karena anak ada yang menuruti, ada yang tidak. Lalu berpikir kita dari stimulus respon masuk ke teori kontrol, maka kita berusaha memahami bahwa orang lain itu berbeda dengan kita. Terkait dengan ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi belum tentu orang itu menuruti apa yang kita mau. Kemudian yang kedua, perilaku berburuk dilihat sebagai suatu kesalahan, kemudian digeser dari stimulus respon tersebut ke teori kontrol, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ibu bapak, dapat dipastikan tidak orang dewasa, tidak anak-anak, semua yang dilakukan pasti ada tujuannya. Pami orang kali kabur, ayat tujuan anak saya. Itu 100% ayat tujuan. Anak terlambat masuk ke sekolah, itu pun ada tujuannya. Nanti kita akan sampai di teori itu. Setiap apapun yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon yang tadi saya sampaikan. Padahal dari teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oleh karena itu, pemantik siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, maka jawabannya saya Ali Rahman yang mengontrol Ali Rahman, saya Ali misalnya yang mengontrol Ali, dan itulah yang disampaikan oleh Hajar Dewantara. Jadi minimal kita yang mengontrol diri kita sendiri untuk kemudian berbuat. Ibu bapak yang selanjutnya, nah ada banyak teori di sini. Ada teori motivasi. Sekali lagi saya ingatkan yang tadi, anak terlambat masuk ke sekolah itu ada tujuannya, ada sebabnya. Yang bisa mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Kemudian yang kesatu, ada motivasi. Apa motivasi anak terlambat itu? Apa motivasi kita melakukan sesuatu? Kemudian yang kedua, apakah berhak mendapatkan penghargaan atau bahkan hukuman atau bahkan restitusi? Mari kita buka bersama-sama. Yang pertama terkait dengan teori motivasi perilaku manusia. Ibu bapak, kita semua adalah guru, dan anak-anak kita di sekolah adalah peserta didik kita. Maka apapun yang dilakukan oleh guru dan oleh murid kita pasti akan berdasar kepada ini. Sekali lagi saya pastikan pasti akan berdasar kepada ini. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. HP saya tidak aktif Pak, misalnya istri saya ngasih WA, ngirim WA, bertanya masih di mana, kemudian saya tidak menjawab karena tidak aktif, kemudian saya pulang menjadi telat karena jangan-jangan tidak aktif itu pas pulang saya diceramahi. Nilai atau teori yang kemudian berhubungan dengan apa yang saya lakukan itu, maka saya menghindari hukuman, maka saya menghindari ketidaknyamanan. Kalau anak misalnya terlambat datang ke sekolah, atau kalau anak misalnya datang ke sekolah tepat waktu, tetapi bukan berdasarkan yang ketiga, maka sangat memungkinkan anak datang ke sekolah itu tepat waktu, tapi hanya berdasarkan kepada tujuan yang pertama atau terdorong oleh motivasi yang pertama, yaitu menghindari hukuman. Jadi kita sebenarnya hari ini saya memahami anak yang datang ke sekolah itu tepat waktu itu belum semuanya bisa dikategorikan taat, karena mungkin saja anak datang ke sekolah ini karena takut dihukum, takut diberikan sanksi, tidak nyaman dia kalau misalnya telat datang ke sekolah. Atau mungkin yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari sekolah. Misalnya yang cepat datang ke SMP, yang paling cepat datang ke sekolah dikasih hadiah sama Ibu Ayu misalnya atau Ibu Ika. Maka substansi datang ke sekolahnya itu bukan karena ingin belajar lebih, tetapi karena dia datang ke sekolah dengan tepat waktu. Yang pertama menghindari dihukum, maka yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Apakah ini berlaku bagi ibu bapak guru? Saya pastikan ini pun bisa berlaku. Upami teu aya kepala sekolah kadang rada nyangse ka dieu teh. Tapi kumargi aya rada rusuh. Sah teu Pak? Sah. Ada motivasi yang mendorong. Namun mungkin aya imbalan di kepala sekolah. Saya mengerjakan PMM 3 modul, terdorong oleh asugan, akhirnya dia dapat hadiah seperti yang kemarin, meskipun luar biasa hadiahnya. Nah, hal-hal itulah kemudian ada satu perbuatan, maka ada motivasinya. Yang tadi Ibu Ayu sampaikan itu ada tujuannya. Apapun itu, sekali lagi, apapun itu, tindakan, perbuatan dipastikan akan memiliki tujuan dan dipastikan akan ada faktor pendorongnya. Faktor pendorongnya itu adalah motivasi. Yang pertama, saya takut kalau dihukum, maka motivasi itu adalah menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, saya ingin hadiah, saya ingin penghargaan, maka saya datang ke sekolah dengan tepat waktu karena terdorong oleh keinginan atau dorongan untuk mendapatkan imbalan. Yang luar biasa, kalau yang nomor 1 dan nomor 2 itu termasuk motivasi eksternal, artinya dorongan yang datang dari luar, sehingga upami tos teu aya deui hadiah mah tos disebut oke, luar biasa, anak tidak lagi seperti itu. Namun yang penting dari dorongan-dorongan yang ada dari ketiga ini, maka dorongan untuk menghargai diri sendiri. Ibu bapak datang ke sekolah, pada ayah pengawas, enggak ada pengawas, ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah, ada penghargaan, tidak ada penghargaan, ada hukuman, tidak ada hukuman, ada absen, tidak ada absen, pun akan datang tepat waktunya karena menghargai diri sendiri. Ibu bapak, saya 19 tahun jadi guru, tapi saya bangga bisa masuk di CGP karena banyak hal baru yang meskipun hari ini belum bisa saya maksimalkan untuk diaplikasikan di sekolah tercinta saya, tetapi setidaknya setelah nanti insya Allah saya akan bergeser dari pemahaman yang lalu masuk ke pemahaman yang saya terima di CGP. Selamat untuk itu, boleh tepuk tangan ibu bapak Pak Dian, robot CGP ayeuna saudara Pak Dian, mudah-mudahan sukses. Ya, Pak Dian. Ibu bapak yang belum berkesempatan masuk di guru penggerak, asal di bawah 50 tahun Pak Tia masih kena biasa, sur kena biasa. Kalaupun ada yang sudah di atas 50 tahun, tapi semangatnya masih semangat menggebu-gebu untuk mengetahui hal-hal baru, boleh Pak ditagih anu CGP sedayana Pak. Saya minta ilmunya karena saya pribadi tidak percaya satu lembaga akan maju karena hanya dengan satu orang. Kalau saya paham, ibu bapak semua paham. Kalau Pak Dian paham, ibu bapak semua paham, SMP kita akan maju. Sekolah kita tidak akan maju hanya dengan satu orang. SMP kita tidak akan maju hanya dengan 2 orang, tapi harus maju bersama-sama untuk mencapai nilai-nilai kebajikan itu. Sekali lagi, ada 3 nilai motivasi perilaku manusia. Ada motivasi menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Saya telat, saya datang cepat karena saya takut untuk dihukum. Kemudian yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang atau dari institusi. Contohnya saya datang misalnya ke sekolah, anak datang ke sekolah karena mengharapkan imbalan. Kemudian yang ketiga, tidak peduli dengan hukuman, tidak peduli dengan imbalan. Saya akan datang ke sekolah karena saya menghargai diri sendiri. Motivasi inilah kemudian yang disebut dengan motivasi internal yang ingin digaungkan dan ingin kemudian menjadi nilai kebajikan yang ada pada setiap peserta didik kita.
Berikutnya, ibu bapak yang saya hormati, tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Kuatnya, dan silakan ibu bapak yang bermain TikTok ini boleh ditulis kuatnya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Yang tadi saya sampaikan bahwa perintah dari dalam diri sendiri itu lebih bernilai, lebih mempunyai value, nilai-nilai kebenaran, karena dia berasal dari dalam diri sendiri. Tidak peduli dengan hukuman, tidak peduli dengan penghargaan. Saya menyadari ini adalah memantaskan diri untuk kemudian dihargai secara diri sendiri. Dihargaan ku diri heula panginten upami Ki Hajar Dewantara cakap dulu dari dalam diri kita sendiri. Jadi tidak peduli dengan penghargaan, tidak peduli dengan hukuman, tapi inilah nilai yang saya miliki. Selanjutnya, ini ibu bapak yang saya hormati, sukakah kita memberikan penghargaan kepada anak-anak kita? Adakah perubahan yang signifikan ketika kelas 8A jadi juara kebersihan setiap hari Senin? Adakah efek di kelas B? Adakah efek di kelas 8C? Adakah efek di kelas 8E? Kalau kelas 9D setiap Senin diumumkan di kegiatan upacara sebagai juara kebersihan, apakah ada efek kepada kelas 8B? Kepada kelas 9B, 9A, 9C? Sampai hari ini kita menyaksikan realita di sekolah kita. Sampah tetap saja ada, sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Karena apa? Dorongan anak lebih terdorong kepada penghargaan, tidak mendorong motivasi intrinsiknya. Lalu bolehkah memberikan penghargaan? Sampai selain ini boleh. Tapi nanti kita akan bicara ada penghargaan yang menghukum, dan saya belum begitu concern mempelajari. Karena hal baru dari modul ini ada penghargaan tetapi menghukum. Begitu kira-kira Ibu Ayu. Penghargaan tapi menghukum. Kita akan sampai di situ nanti. Seperti apa yang harus kita lakukan kalau mau memberikan penghargaan? Maka langkah-langkahnya atau bentuk pengakuan yang ingin kita lakukan itu adalah beri pengakuan secara khusus. Contoh misalnya, si A berjalan di depan kelas, kemudian ada padian di belakangnya, anak itu memungut sampah, kemudian membuangnya kepada tong sampah, maka berikan apresiasi secara khusus terkait dia. Tapi tong ujuk-ujuk luar biasa, mencuri sampah sembarangan. Tapi prosesnya dulu. Ketika Bapak berjalan di belakang kamu, tidak sengaja Bapak melihat kamu memungut sampah dan membuangnya kepada tong sampah, membuang sampah itu kepada tong sampah, maka yang dihargainya bukan hasilnya, tetapi ada proses yang dihargai di situ, dan secara pribadi khusus disampaikan untuk itu. Kemudian yang kedua, beri apresiasi pengakuan secara pribadi. Ibu bapak, upama di kelas, ibu bapak ayah. Nah, yang terkait dengan secara pribadi, dan yang kedua, yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Saya satukan. Misalnya di kelas itu ada yang ulangannya dapat 9, yang lainnya 6, 7, 8 atau 6 sampai 7. Kemudian saya menyampaikan, Adi, kamu luar biasa. Nilai kamu paling tinggi di kelas ini. Oleh karena itu, tepuk tangan untuk Adi. Apakah itu sudah betul cara memberikan apresiasi kepada anak kita? Saya pikir belum. Karena ada satu anak yang diberikan penghargaan. Dari 30 anak yang ada di kelas kita, satu anak disebutkan nilainya bagus, satu anak ditepuki teman-teman yang lainnya. Ada 29 anak yang tidak merasakan apa-apa dari apresiasi yang dilakukan oleh guru kepada anak yang tadi. Sepakat atau tidak, penghargaan merusak hubungan yang nanti akan kita bicarakan, dan saya agak riskan juga sebenarnya di materi itu.
Kumaha atuh upami ayat 28 ayat 30 murang kali di kelas terkait dengan beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Saya contohkan kembali, kalau di kelas itu ada yang ulangannya 9, kemudian yang lainnya hanya bernilai 4, 5, 6, maka apresiasi itu dari prosesnya, penghargaan itu dari prosesnya. Tidak langsung ujol-ojol ujuk-ujuk kena angka 9. Jadi semua orang yang ada di kelas itu dipastikan akan memperoleh penghargaan kalau proses yang diakuinya, kalau proses yang dihargainya. Yang tadi Adi misalnya dapat 9, tetapi saya sebagai guru belajar untuk menjadi bijaksana. Kenapa Adi dapat nilai 9? Karena setiap hari, jadi untuk ujuk-ujuk luar biasa, mantap, kamu dapat hadiah karena nilai 9. Tidak seperti itu. Jadi saya sampaikan, Adi dapat nilai 9 karena Bapak tahu semalam dia belajar sampai jam 9. Bangun pagi sebelum subuh dia baca lagi, dan sebelum berangkat ke sekolah dia baca lagi, di sekolah dia membaca lagi, maka dia dapat 9. Jadi yang dihargainya prosesnya dulu. Tetapi ibu bapak kan ada 30 orang ini di kelas. Yang satu kan yang kita tepuk tangan, yang kita berikan penghargaan. Anak 28 jelema tidak apa nanaon. Jeung teu merasa nanaon, tidak merasakan kehadiran apresiasi guru kamaranehana nu sapalihna. Apa yang bisa kita lakukan? Maka ketika Adi dapat nilai 9 kita apresiasi, boleh jadi misalnya Sinta, kamu kalau mau belajar tentang matematika boleh belajar sama Adi nilainya sehingga dia dapat 9. Tapi kalau mau belajar tentang kerapihan maka belajarlah sama Sinta misalnya. Kalau mau belajar tentang bagaimana rajinnya ibadah maka belajarlah sama Siti misalnya. Jadi di kelas itu kebagian apresiasi, tapi benteng-benteng apresiasinya. Kira-kira ibu bapak, upami ku abdi di kelas ini sadayana hanya satu orang saja yang diapresiasi, tapi upami disebatan padian. Kalau mau berguru tentang bagaimana cara belajar efektif maka kepadian. Belajar IT silakan kepada belajar teknik olahraga mangga ka Pak Ali, belajar bahasa Sunda Nusae mangga ka Pak Dede. Semua belajar musik ka Pak. Semua orang yang ada di sini maka akan menerima penghargaan atau apresiasi. Kemudian sekali lagi yang terakhir terkait dengan proses, maka hargailah prosesnya. Di kelas aya nu nilaina 9 hargai itu, aya nu rajin ibadah hargai itu, aya nu rapih wae oke hargai itu. Jadi di kelas 30 orang anak di kelas itu mendapatkan penghargaan, mendapatkan apresiasi dari sisi-sisi yang berbeda. Kira-kira akankah anak menjadi berbahagia di kelas jika semua mendapatkan keceriaan? Lalu akankah selalu bahagia jika hanya kelas 8A saja yang dapat juara kelas sebagai kelas yang bersih? Ada kelas lain yang tidak berbahagia, maka mari kita coba kelas A kita tingkatkan kebersihannya, penghargaan jatuhkan di kelas 8B, sehingga kelas B nanti yang akan dipanggil menjadi juara kebersihan, sementara prosesnya di kelas 8A dihargai. Kemarin kamu memang kelas terbaik, hari ini berubah di kelas 8B yang terbaik, meskipun pada hakikat mama anggar berpikirnya itu kan seperti itu. Jadi masing-masing kelas mendapatkan giliran penghargaan. Jadi tidak hanya fokus pada satu kelas, tidak hanya fokus pada satu orang. Yang terpenting adalah fokus pada penghargaan, proses, bukan nilai. Selanjutnya ibu bapak yang berbahagia. Ini yang saya masih perlu menggali, perlu mencari informasi terkait dengan ini. Saya bacakan, dihukum oleh penghargaan. Sepertinya Pak Dede, sepertinya Ibu Ayu akan lebih istimewa jika membuat puisi dengan judul ini.
Kalau ini disampaikan ke pacar, ke istri, saya jamin pasti akan memegang kepala. Karena di satu sisi dihukum, tetapi di satu sisi ada penghargaan. Kalimatnya jadi dihukum oleh penghargaan. Bukan kata saya, bukan kata Ayi Rahman, tetapi yang menyampaikan itu adalah Al-Fiqh. Apa itu? Bahwa penghargaan berlaku sama. Saya mohon masukannya nanti di selesai acara ini kepada ibu bapak yang saya percaya lebih pemahamannya dari saya terkait dengan ini. Mohon nanti didiskusikan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Menghukum punya tujuan. Memberi penghargaan pun mempunyai tujuan. Sama-sama mempunyai tujuan dan sama-sama ujung kalimatnya memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Saya memberikan penghargaan kepada murid saya. Saya memberikan penghargaan kepada murid saya. Ini buku 2 jilid karena kamu dapat nilai bagus misalnya, seperti itu. Di satu sisi ada penghargaan, tetapi di satu sisi ada hukuman. Oleh karena itu, dihukum oleh penghargaan berdampak pada anak seperti ini. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang kedua penghargaan menghukum, yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatan, yang keempat penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dua yang ingin saya sampaikan ibu bapak yang berbahagia terkait dengan ini. Penghargaan merusak hubungan. Contoh yang saya sampaikan tadi itu. Kalau di kelas ada 30 orang, kemudian saya berikan penghargaan hanya kepada 1 orang, maka ada 29 orang yang tidak merasakan apresiasi itu. Maka yang 29 orang itulah yang menerima hukuman. Yang satu mendapatkan penghargaan, tetapi yang 29 tidak ada apa-apa, menerima apa-apa, tidak mendapatkan apresiasi apa-apa. Kalimatnya jadi dihukum oleh penghargaan itu, penghargaan merusak hubungan. Ibu bapak ya 20 salapan jami, ibu kepala ngasihan hadiah kasih jami, nusan kira-kira. Ya seperti itu panggilnya. Guru di kelas memberikan penghargaan kepada 1 orang, tetapi ada anak lain yang tidak diberikan apresiasi apapun. Karena apresiasi itu harus dilakukan bergantian berdasarkan kemampuan masing-masing anak yang unik, yang unik menurut Ki Hajar Dewantara. Anak tidak akan pernah sama, anak tidak akan pernah memiliki minat yang sama, anak tidak akan pernah memiliki persepsi yang sama, karena anak ditakdirkan berbeda-beda. Anak ditakdirkan dengan kompetensi yang berbeda, kemampuan yang berbeda, nilai yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Oleh karena itu, maka kemarin-kemarin kita mendengar ada pembelajaran yang berpihak kepada anak atau pembelajaran berdiferensiasi. Ibu bapak, sekarang saya masuk di pembelajaran diferensiasi modulnya. Jika ibu bapak berkenan, saya bersedia siang malam untuk berbagi terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang saya peroleh selama pendidikan guru penggerak. Kemudian mengurangi motivasi intrinsik yang tadi Ibu Ayu yang saya sampaikan tadi, jadi lamun aya penghargaan ini lamun teu mantep. Padahal motivasi intrinsik mah harus berasal dari dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Bade aya penghargaan mah teu aya oge teu sawios. Abdi mah darek getol, abdi mah bade embun pagi we mulas. Kan seperti itu. Intinya dihukum oleh penghargaan, nanti ada penguatan dari ibu bapak yang lain seperti itu. Kemudian berikutnya ibu bapak yang saya hormati,
terkait dengan apa yang biasa kita lakukan jika menghadapi anak yang melakukan perbuatan yang dianggap melanggar. Saya berdiri kemudian membentak anak, menyalahkan anak dengan suara yang tinggi. Akankah berdampak negatif kepada anak? Itu dipastikan pasti. Oleh karenanya, maka hukuman itu lebih memberikan efek menyakitkan, baik fisik maupun non fisik. Apa yang diharapkan ketika ada anak bermasalah? Maka yang diharapkan berdasarkan teori adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah pendekatan disiplin positif di jajaran pertama yang saya sampaikan di slide pertama itu. Restitusi adalah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif anak, menyadarkan anak, memperbaiki anak dengan cara restitusi. Caranya menyadarkan nilai-nilai intrinsiknya, tidak berdasarkan hukuman, tidak berdasarkan konsekuensi, akan tetapi berdasarkan penyadaran motivasi intrinsiknya. Kemudian selanjutnya, siapa yang bisa melakukan itu? Maka restitusi bisa dilakukan berdasarkan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Guru sareng murid bersama-sama ngadongeng, bercerita, menyelesaikan masalahnya sehingga menemukan satu titik terang yang disebut dengan solusi. Dan restitusi adalah membangun kesemangatan, membangun nilai intrinsik dengan cara menyadarkan kembali anak agar dia bisa gabung lagi di kelompoknya, tetapi dengan cara-cara yang beradab, dengan cara-cara yang baik, untuk kemudian anak menyadari bahwa datang ke sekolah telat itu adalah salah. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kalau sebabnya karena begadang malam, ayo main TikTok, main Facebook, maka anak kemudian menjadi sadar, tidak lagi saya harus main game, harus main TikTok sampai jam 12 karena saya takut nantinya kesiangan. Maka yang dibangunnya adalah motivasi intrinsiknya, bukan takut karena hukuman dan berharap imbalan. Ibu bapak yang berbahagia, terkait dengan restitusi ini sebagai salah satu alternatif tawaran. Restitusinya tawaran, bukan paksaan. Ditawarkan untuk menyelesaikan masalah dengan tidak menimbulkan masalah. Sekali lagi, bahwa restitusi ini sebagai salah satu cara tawaran, pendekatan yang diberikan untuk kemudian mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi peserta didik kita. Selanjutnya, ibu bapak, setelah restitusi, maka apa manfaat restitusi? Kalau restitusi adalah upaya ikhtiar memperbaiki kesalahan anak agar dia sadar terhadap kesalahannya dan kembali kepada kelompoknya dengan value yang positif, maka manfaat restitusi adalah menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Apa itu menggeser identitas gagal ke identitas sukses? Ibu bapak, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ini semua adalah jalan yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah anak. Boleh jadi kita memberikan hukuman, ya. Boleh jadi kita juga memberikan konsekuensi. Tetapi apa salahnya kalau kita coba penyelesaian masalah itu dilakukan dengan restitusi? Karena apa dampaknya? Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Akibatnya murid tidak nyaman jangka panjang, bahkan abdi menuju SMP dikaplot mau disebutkan guru pamali ku buku sampai hari ini masih emot pak. Hal-hal seperti itu panginten nu disebut hukuman. Jadi hukuman mempunyai efek yang panjang tetapi cenderung negatif. Kemudian korban
mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Itu rentetan identitas gagal dari proses hukuman. Kemudian yang kedua ada disiplin. Disiplin di situ ada konsekuensi dan restitusi. Ini agak lumayan, agak mendingan dari hukuman untuk konsekuensi karena sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid jangka pendek, untuk jangka waktu yang pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, yang diharapkan adalah restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan, kemudian menguatkan kepada contoh. Kalau misalnya ada anak di kelas tidak mengerjakan tugas, yang berlaku adalah hukuman. Anak dipanggil ke depan, sinanantu, dicarekan, itu hukuman. Silakan kamu berdiri sampai jam terakhir. Anak berdiri ditonton sama teman-temannya. Kalau di kelas itu 30 orang, maka 29 orang anak akan melihat anak yang berdiri di depan atas kesalahannya. Kira-kira akankah ada hati yang terluka untuk peristiwa itu? Dan saya pastikan anak yang berdiri di depan balik ngangkat sampean sebelah kiri, ditonton 29 orang temannya, pasti akan sakit rasanya. Itu hukuman. Kemudian yang kedua konsekuensi makin pina. Ada contoh misalnya, ada anak ngobrol sama temannya, di pinggirnya ada gelas kopi, digedor kagedor, bahe kopi atau China. Terus kapan aku guru anak ngebersihan China eta, ngagentosan deui China tumpahna, meser deui ka warung, eta mah konsekuensi, bukan hukuman. Karena dia dituntut membeli lagi air kemudian menyimpannya lagi di meja atas kesalahan yang sengaja diperbuat atau tidak yang diperbuat itu. Seperti Pak Ali guru olahraga, ketika masuk jam pelajaran olahraga ada anak yang terlambat 15 menit misalnya tidak mengikuti olahraga, Pak Ali dikurilingkeun 2 kali di lapang. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Karena pada saat selesai hukuman, pada saat selesai 2 kali ngurilingan lapang basket, anak boleh lagi bergabung dengan teman-temannya. Itu konsekuensi. Kemudian kalau restitusi, anak tidak mengerjakan tugas di kelas, yang digunakannya adalah segitiga restitusi. Anak dipanggil, Siti, terang ke bapak dipanggil. Oh terang pak, apa kesalahan Siti? Saya tidak mengerjakan tugas pak. Kenapa tidak mengerjakan tugas? Karena saya tidur bangun kesiangan pak, semalam main TikTok. Diselesaikan masalah-masalah itu dengan cermat, dengan kemudian tidak langsung menghakiminya bahwa maneh manyeun salah wae. Nah seperti itu hukuman, maneh manyeun salah wae, ngecewakeun wae. Oleh karena itu di sisi restitusi memberikan solusi yang manusiawi, solusi yang representatif untuk mencari jalan keluar. Dipanggil, dicariosan, ditanyakan, apakah melanggar? Iya pak melanggar. Apa betul melanggar pada kemana? Saya mau minta maaf dan saya akan mengerjakan tugas Pak Ayi dengan baik. Nah itu restitusi. Selanjutnya ibu bapak, ini, maka ibu bapak silahkan suatu saat boleh dipraktekkan. Ketika ibu bapak di ruang guru, ada anak yang katanya dibully. Sekarang betapa uniknya anak kita, nemek di cepengan, musang dibully dan seperti itu. Cara menyelesaikannya silahkan dicoba menggunakan ini. Apakah akan efektif atau tidak? Kalau restitusi adalah menyelesaikan masalah, pendekatan menyelesaikan masalah, kemudian agar dia tahu nilai apa yang dia langgar, maka inilah mekanisme segitiga restitusinya. Segitiga restitusi yang pertama, ini ada segitiga, begitu ya, segitiga, tapi ini masih segitiga. Kemudian segitiga pertama yang paling bawah ada menstabilkan identitas. Kemudian segitiga yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan segitiga yang ketiga menanyakan keyakinan.
Dan kegiatan yang di dalamnya adalah segitiga restitusi. Silakan Ibu Bapak dicoba dan saya sampaikan, dan ini pasti sudah dilakukan. Tetapi kalaupun belum, silakan dicoba insya Allah. Pada sisi yang pertama terkait dengan menstabilkan identitas, maka anak dipanggil jika misalnya tidak mengerjakan tugas saja ya. Atau jika contohnya jika telat masuk ke sekolah saja misalnya. Ketika penyelesaian masalah mau menggunakan segitiga restitusi, maka anak itu dipanggil ke kelas atau dipanggil ke ruangan mana, kemudian ibu bertanya terkait dengan menstabilkan identitas. Setiap orang pasti kalimat-kalimatnya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu distabilkan dulu identitasnya. Bapak juga pernah berbuat salah. Tetapi masuk kepada segitiga restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Adakah cara lain agar kamu tidak kesiangan lagi datang ke sekolah? Maka pada segitiga validasi tindakan yang salah ditanyakan, kamu tentu punya alasan. Jadi alasannya ditaroskan, sebab-sebab kesiangan itu apa saja. Kemudian adakah cara yang lain agar tidak kesiangan? Itu segitiga yang kedua. Dan segitiga yang ketiga, maka ditanyakan, apakah datang ke sekolah telat atau apakah tidak mengerjakan tugas itu melanggar keyakinan atau tidak sesuai dengan keyakinan, atau keyakinan apa yang dilanggar kalau misalnya datang ke sekolah telat dan di kelas tidak mengerjakan tugas. Maka hal itu kemudian guru bersama-sama murid secara kolaboratif mencari jalan keluar dari masalah itu. Dan masalah yang dicari dengan jalan keluar secara bersama-sama pada kasus tadi disebut dengan segitiga restitusi. Selanjutnya Ibu Bapak, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu budaya positif. Keyakinan kelas awalnya dulu peraturan kelas. Kemudian dari peraturan kelas bergeser kepada kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas kemudian bergeser kepada keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas inilah yang harus kita bangun bersama-sama. Bukan saja hanya keyakinan kelas, tapi keyakinan sekolah. Lalu pertanyaan ini sebagai pertanyaan pemantik, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Mengapa ada keyakinan kelas? Maka ketika berbicara peraturan itu lebih kepada tata tertib dan hukuman. Tetapi kalau berbicara keyakinan kelas, maka berbicara hal-hal positif atau nilai-nilai kebajikan yang dibangun secara intrinsik, dan itulah yang harus insya Allah kita lakukan bersama-sama. Kemudian seperti apa prosedur membuat keyakinan kelas itu, kesepakatan kelas itu? Maka yang pertama, meminta pendapat dari peserta didik kita, apa saja nilai-nilai yang harus kita munculkan. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan. Kemudian yang ketiga, menyusun kata itu dari kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Contoh, jangan membuang sampah pada tempatnya, itu kalimat negatif ya Bu Ayu ya. Kemudian ketika dirubah menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan berlari di trotoar, maka dirubah jadi positif, berlarilah atau berjalanlah atau berlarilah. Kan begitu Pak. Lajeng keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tidak begitu saja disepakati di kelas kemudian ditempel. Akan selalu berulang, ditinjau lalu kemudian menjadi kesepakatan kelas atau nanti menjadi keyakinan kelas, yang keyakinan itu harus bisa dilaksanakan karena keyakinan berdasarkan dari hati, keyakinan berdasarkan dari nilai atau value yang kita miliki. Seperti ini kira-kira Ibu Bapak. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, maka nilai kebajikannya adalah saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, maka nilai kebajikannya adalah semangat. Kami murid yang peduli dengan teman, maka nilai di kelas itu adalah peduli. Dan itu harus disepakati bersama menjadi sebuah keyakinan kelas. Pertanyaannya,
Apakah kita sudah membuat keyakinan kelas? Apakah kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan sekolah? Lalu kemudian kalau itu belum dan anak berbuat salah, maka pertanyaannya ketika kita bertanya apa keyakinan yang dilanggar, tentu saja tidak akan ada jawaban karena belum ada keyakinan kelas yang disepakati. Kemudian selanjutnya, dari sinilah ibu bapak budaya positif itu muncul. Kemudian dari peraturan kelas bergeser ke keyakinan kelas, dari keyakinan kelas bergeser ke lingkungan yang aman, lingkungan yang positif, dan dari lingkungan yang positif kemudian menghasilkan budaya positif. Dari pikiran kemudian menjadi ucapan, menjadi perbuatan, menjadi pembiasaan positif. Dan ketika pembiasaan itu dilakukan secara terus-menerus, maka akan menjadi budaya positif. Selanjutnya, ibu bapak, kebutuhan dasar manusia. Ini saya pastikan hanya beberapa menit lagi ke depan. Pertanyaannya terkait dengan kebutuhan dasar manusia adalah, mari simak sama-sama ibu bapak. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan, saya rubah warnanya jadi merah karena itu penekanannya. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang, mereka dengan paksa. Jadi Doni meminta kepada temannya dengan paksa, gitu ya, bekal makan siang temannya dengan paksa. Pertanyaannya, jika itu terjadi pada kita, maka apa yang akan kita lakukan? Dan menurut Bapak Ibu, apa alasan Doni terkait dengan kebutuhan dasar manusia? Kita akan tahu sebab Doni melakukan itu jika kita mengidentifikasi terlebih dahulu. Maka inilah kira-kira jawabannya. Mohon maaf ibu bapak, sebentar lagi insya Allah. Doni di kelasnya memaksa teman-temannya minta bekal nasi yang dibekal temannya. Sahur ibu bapak, apakah itu berdasarkan, kalau melihat kebutuhan dasar manusia berdasarkan William Glasser ini, apakah yang dilakukan oleh Doni itu berhubungan dengan kebutuhan bertahan hidup? Apakah berhubungan dengan kebutuhan untuk diterima? Apakah berhubungan dengan kebutuhan pengakuan atas kemampuan? Atau apakah berdasarkan kebutuhan akan pilihan kebebasan? Atau apakah kebutuhan untuk merasa senang? Dan inilah 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser, terdiri dari kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan, dan kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Maka kira-kira seperti apa ibu bapak menanggapi ini? Doni memaksa temannya. Memaksa apa? Memaksa meminta bekal. Maka Pak Dede, yang dilakukan Doni yang dilakukan Doni itu terkait dengan kebutuhan apa? Memaksa meminta bekal temannya. Apakah berhubungan dengan kebutuhan bertahan hidup? Atau bla-bla berikutnya sampai ke nomor 5. Kalau waktunya masih panjang, tentu saja ini akan kita bicarakan sampai selesai. Tapi pada dasarnya, yang dilakukan Doni itu memaksa meminta bekal temannya boleh jadi disebabkan karena betul-betul Doni lapar. Dan kalau betul-betul lapar, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Tetapi kalau Doni memaksa minta bekal temannya karena kebutuhan rasa kasih sayang, mungkin saja dari rumahnya dia tidak diberi bekal, sehingga ketika melakukan itu dilaporkan ke ibunya, ke bapaknya, akhirnya orang tuanya bergeser menyayanginya dan memberikan bekal. Itu berarti berhubungan dengan kebutuhan yang kedua.
Dan kalau misalnya yang dilakukan oleh doni itu berdasarkan saya hebat, saya berkompeten sehingga saya bisa menekan teman yang lain, maka yang dilakukan doni itu adalah kebutuhan atas kemampuan. Tetapi apabila yang dilakukan doni berdasarkan pilihan, maka dia ingin mencoba masakan orang lain, ingin mencoba bekal orang lain. Di situ terkait dengan kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Dan terakhir, boleh jadi yang dilakukan oleh doni itu berhubungan dengan kebutuhan rasa senang. Saya mah biasa-biasa heureuy minta makanan teh lainnya, jadi menimbulkan senang di hatinya. Jadi apa yang dilakukan oleh doni itu terkait boleh jadi dengan semua ini, akan tetapi tentu saja harus mengidentifikasi terlebih dahulu sebabnya. Ya, diidentifikasi, betul sekali. Ya, jawaban tadi kalau sepintas di soal saya jawab kebutuhan bertahan hidup waktu itu. Karena ada soalnya, maka saya jawab di presentasi, di diskusi kebutuhan bertahan hidup karena terkait dengan makan, isi perut. Karena kalau bertahan hidup kan itu biologis, sifatnya fisiologi, sandang, pangan, papan. Tetapi setelah diidentifikasi, ya boleh jadi kebutuhan untuk diterima, boleh jadi kebutuhan untuk merasa senang, seperti itu. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian inilah posisi kontrol yang dimiliki oleh ibu bapak sebagai guru. Satu, penghukum, begitu hebat namanya, keren. Penghukum. Dan yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Dan penghukum, pembuat rasa bersalah, ini adalah sebagai identitas gagal. Maka insya Allah kita jauhi itu. Kemudian yang kedua, posisi kontrol teman atau pemantau. 5 posisi kontrol itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lalu yang kita pilih insya Allah seharusnya adalah posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer, di mana ketika ada masalah maka kemudian bersama-sama mencari jalan keluarnya. Kemudian ibu bapak yang saya hormati, ya, terakhir inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini bukan, ya saya hanya sekedar berbagi, dan insya Allah ibu bapak lebih paham daripada saya. Terima kasih ibu bapak yang berbahagia. Salam dan bahagia. Saya Adi Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah dipaparkan barusan oleh narasumber tentang budaya positif gitu ya. Memang Bapak Ibu sekalian, itu semua yang telah dipaparkan oleh yang terhormat Bapak Adi Rahman itu sudah dan sedang dan sudah terjadi ya di dalam proses pembelajaran kita, dan itu semua mungkin bukan hal baru, tetapi dalam hal ini pemaparan atau bukan pemaparan teori dan lain sebagainya itu hal-hal yang baru tetapi lama ya. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan barusan bisa dapat kita pahami. Yang intinya mungkin dari pemaparan barusan, kalau tidak salah Bapak Ibu sekalian, urang teh painter ulah hilap karena perlu ada aksi sebenarnya. Purba wiwitan bener padahnya daksi wakasan di mana orang datang, ke mana orang naik mulang, dan tentunya dari hal tersebut membutuhkan proses yang terbaik untuk anak-anak kita. Baik itu dalam segi proses belajar mengajar, baik dalam hal apapun mengenai proses belajar mengajar tersebut, sehingga mencapai tujuan pembelajaran dengan nilai-nilai atau value tadi yang terbaik untuk anak-anak kita. Mungkin itu ringkasan barusan ya. Banyak sekali ya, banyak hal yang masih perlu kita pahami, dan ini juga hal-hal yang mungkin baru bagi kita ya.
Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh nanti langsung bertanya kepada narasumber. Oke Bapak Ibu sekalian, tentunya alhamdulillah acara pemaparan materi telah selesai dilaksanakan. Dan apabila Bapak Ibu sekalian di sini ada yang mau bertanya mungkin tentang hal-hal yang telah dijelaskan, sekarang waktunya untuk acara yang keempat, yaitu tanya jawab. Halo, kalau ada hal yang perlu dipertanyakan, silakan. Atau cukup saja? Oh iya, kalau begitu mungkin alhamdulillah acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan, materi-materi yang telah dipaparkan, semoga dapat kita pahami dan dapat kita mengerti dan dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam hal proses belajar mengajar kita di SMP 1 Banyuwangi. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa dibanggakan dan guru-guru yang bisa diharapkan untuk bisa menjadikan generasi-generasi penerus yang jaya di udara. Saya gitu ya. Jadi alhamdulillah hal tersebut mudah-mudahan sampai bukan hanya di benak saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita dapat kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Untuk itu marilah kita tutup ya acara ini dengan doa. Dengan bacaan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadan Ramdhani dan saya merupakan salah satu peserta daripada kegiatan diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif di SMP 1 Banyuwangi, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bapak Haji Rahman Mulyawan sebagai narasumbernya atau diseminatornya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada beliau karena kegiatannya berjalan dengan lancar dan dapat diikuti oleh seluruh peserta yang hadir. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada beliau karena sudah berbagi dan memberikan pengetahuan baru kepada kami terkait dengan penerapan pemahaman budaya positif di sekolah, khususnya di lingkungan SMP 1 Banyuwangi. Sukses terus untuk beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila.